Tuhan, Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. In Jesus name, yuk kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin, amin, amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yeay, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah hei kepada Tuhan, sebab Ia baik banget deh, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Siapa yang merasakan Tuhan itu baik sampai selama-lamanya, kebaikannya tidak berhenti dalam hidup kita. Saya, terima kasih Tuhan. Kami semua merasakan kebaikan-Mu. Rame-rame berkata, yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin, 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 amin. Akan bersorak-sorai, hei, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah hei kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin, amin. Sebab Ia baik banget deh. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mengalir, memenuhi setiap hati kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yeay. Saya bersyukur karena saya sudah mengalami kasih setia Tuhan Yesus. Bagaimana saudara sekalian? Amin. Wah, saya amin, 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 amin. Shalom semuanya. Wah, senang banget. Begitu banyak, ada ribuan orang yang menyapa. Yang paling penting kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Menyapalah secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tuhan yang masih percayakan nafasnya, nefes haya, nafas Elohim, nafasnya Tuhan, ruahnya Tuhan itu kepada kita. Maka kita bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan hidupnya ke dalam hidup ini. Dalam kesempatan yang ada, jangan
tinggalkan ibadah Bapak Ibu. Justru beribadahlah dengan bersukacita. Di mana tempat Bapak Ibu tinggal, kota di mana Bapak Ibu stay, di mana gereja Bapak Ibu berjemaat, di mana saudara-saudara memiliki rumah rohani, penuhilah setiap gereja, rumah rohani, rumah pembinaan iman, atau misalnya gedung serbaguna yang engkau pakai ibadah, atau mungkin kemarin waktu pastor ada di Surabaya, pastor berkesempatan dalam setengah hari melayani di gereja. Itu gereja yang diberkati ya. Namanya itu gereja Bukit Zaitun ya. Lalu pastor lanjut melayani di gereja YHS yang menggunakan sekolah ya. Lalu lanjut ya, YHS itu rumah rohani Pastor Andy ya. Lalu lanjut ke gereja GSJS. Itu mereka menggunakan mall Grand City namanya di Surabaya. Jadi setengah hari Pastor berkesempatan melayani di gereja, di sekolah, dan di mall. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih ibadah di mall, masih ibadah di sekolah atau ruang serbaguna, atau di resto, rumah makan, atau ada yang pakai bahkan pernah dulu tahu bioskop dipakai gitu, atau apa saja, puji syukur ya, puji syukur. Penuhilah tempat-tempat itu dengan semarak puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Intinya adalah beribadahlah kepada Tuhan selama kita masih punya kesempatan beribadah di dunia ini. Ya, beribadahlah sebelum kita diibadahin. Maksudnya kalau orang sudah meninggal itu akan ada diibadahin, ibadah penghiburan, pelepasan jenazah. Jadi selama kita masih hidup, karena kalau manusia masih hidup itu sangat berharga. Kalau manusia sudah meninggal itu masih lebih bernilai patung, bisa disimpan, bisa jadi koleksi. Kalau manusia sudah meninggal, Bapak Ibu, dia maksimal lah normalnya yang ada di Indonesia 3 hari mesti dikubur, karena itu sudah aturan dan mungkin juga bisa terjadi pembusukan dan itu aromanya tidak bagus. Jadi apa yang kita mau banggakan di hidup ini selain Tuhan? 3 hari saja manusia itu terjadi pembusukan. Mungkin agak tahan-tahan kalau di formalin. Tapi intinya ketika manusia masih hidup, engkau sangat berharga. Pakailah waktu yang berharga ini untuk beribadah. Amin. Kalau sudah tidak ada, yang ada hanya diibadahin, dan sudah itu dikubur, dan lebih punya nilai patung. Ayo, kalau saudara beribadah, waktu memuji Tuhan, jangan jaim. Angkat tangan. Jangan jaim. Kalau saudara sore-sore, tepuk tangan. Jangan jaim. Kalau saudara menyembah, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap ekspresi, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Amin. Bersyukurlah dan beribadahlah kepada Tuhan Yesus. Time for Bible. Hari ini Pastor mau membuka Bible dari kitab Mazmur ya. Mengajak saudara-saudara mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Ya, kita mulai lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi seluruh saudara-saudara terkasih. Berilah makan makanan rohani, karena kita semua adalah manusia rohani. Yes! Demikianlah makanan rohani bagi seluruh orang percaya manusia rohani. Yes, amin. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 sampai yang ke-5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bersukacita
bersukacitalah saat beribadah. Jangan bibirnya bimoli, bibir moncong 5 cm. Jangan beribadah dengan girang-girang, wajahnya bundar-bundar seperti jeruk. Jangan panjang-panjang kayak pepaya, itu namanya cemberut. Waktu ibadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sorak-sorai, gembira, sukacita, joy with the Holy Spirit. Amin. Ketahuilah, dialah Tuhan, dialah yang menjadikan kita, dan dialah yang memiliki kita, dan kitalah kawanan domba gembalaannya. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Datanglah ke baitnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke hadiratnya dengan nyanyian syukur. Ya, jadi kalau ibadah itu pada umumnya tempat ibadah apapun ya, baik itu sudah gereja permanen atau masih ruang serbaguna atau masih sewa. Sekarang juga baik saudara kita yang masih ibadah di ruko. Satu hari juga pesta rindu untuk kembali datang ibadah di ruko. Karena dulu waktu kami masih merintis, kami juga sempat beribadah menggunakan ruko untuk pakai beribadah. Sebelum kita dapat berkat Tuhannya, Gerahaya STHC, kita sempat juga pakai ruko. Jadi saudara-saudara sekalian yang ibadah di ruko, jangan kecil hati ya, karena ibadah itu salah satu kebenarannya adalah berkumpulnya orang percaya memuji, menyembah Tuhannya. Ya, maka jangan larang orang beribadah, tapi doronglah orang untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena ibadah itu, saudara-saudara, betul-betul kalau kita maknai, itu sangat berguna untuk hidup kita hari ini. Lihatlah, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu positif. Hidupnya itu upgrade. Ya, kalau beda tentu yang baik, saudara-saudara. Lihatlah, bahkan dalam kitab Malaki pun mengatakan, kamu akan melihat perbedaan mana orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan mana yang tidak. Jadi, orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus itu hidupnya pasti positif. Cara berpikirnya itu pasti ya, hikmat Tuhan dan melahirkan buah-buah Roh Kudus. Dan orang yang beribadah itu pasti wajahnya bedo. Kata orang wong Palembang, bedo, pasti wajahnya beda. Wah, ada menyebut Palembang. Kapan ya Pastor ini berkesempatan datang beribadah di Palembang? Iya, di Palembang itu ada istilahnya wong kito galo, dan makanan kulinernya itu yang terkenal apa ya? Empek. Saya sampaikan semua kota dimanapun di Indonesia, termasuk saudara di Balikpapan, di kota-kota tercinta yang sudah bisa beribadah. Besok hari Minggu datanglah ibadah yang Kristen ya, yang Katolik ya, yang Advent hari ini hari Sabat, datanglah beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah ini betul-betul berguna untuk hidup kita hari ini dan hidup kekal, hidup yang akan datang. Ibadah itu juga seperti latihan yang baik, latihan badani berguna untuk yang sementara, tapi juga bermanfaat untuk kekekalan. Ya, saudara-saudara sekalian, orang yang beribadah hatinya selalu berbunga-bunga firman. Orang yang beribadah, dia hidupnya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kebenaran Tuhan menyertai langkah hidupnya. Bukan berarti kebenaran sumber dari dia, tapi kebenaran itu datang dari Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, kita Keluaran 23-25, beribadahlah kepada Tuhan. Orang yang beribadah diberkati makanannya, diberkati minumannya, dijauhkan penyakit dari antaranya, dan tidak ada mereka yang mandul. Amin, amin, amin.
Puji syukur saudara-saudara, ya. Ayat yang keempat dari Mazmur 100, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi masuklah. Kalau tempat ibadah, mungkin di ruko, mungkin di aula, mungkin di hall, mungkin di lounge, mungkin di gereja permanen, puji syukur. Atau mungkin di gereja A, B, C, mungkin namanya beda, sinode berbeda, selama atapnya atau Kristus yang disembah ditinggikan. Bible, kitab suci, ajarannya, pondasinya adalah firman Tuhan. Masuklah ke sana dengan nyanyian syukur. Jadi perhatikan, nyanyian syukur. Bukan masalah tempatnya besar kecil, bukan masalah nama gerejanya ABC, lantas orang-orang saling mengklaim paling benar, yang lain tidak benar, atau yang lain setengah benar. Bahkan ada yang berani sampai menuduh gereja lain di luar pemahaman dia sesat. Itu mengerikan. Tapi saya tetap percaya hukum tabur tuai. Apabila orang-orang itu tidak bertobat, dia akan menuai dari apa yang dia tabur, kecuali dia bertobat. Ya, Bapak Ibu sekalian, masuklah melalui pintu gerbang, masuklah di mana ada perkumpulan orang-orang percaya. Jangan pandang dari gereja apa. Sama. Pastor juga dalam kesempatan-kesempatan yang baik, ya, sampai hari ini Balikpapan di Gereja STHC belum dibolehkan ada kegiatan peribadatan, dan rencana ya pastor mau beribadah di kota Samarinda. Bahkan kita tidak membeda-bedakan gereja A, B, C, D, bahkan termasuk mungkin gereja yang bersilang dengan cara-cara pelayanan kita secara Pentakosta atau karismatik gitu. Kita datang itu sebagai saudara, bukan sebagai musuh yang bawa parang, bawa pedang. Sebagai saudara dalam Kristus. Saudara itu ada namanya saudara kandung. Saudara kandung itu satu kandungan mama. Bagi saya, bagi Pastor Andy, tubuh Kristus itu saudara kandung saya yang dari Bapak gitu. Ya. Dari Bapak. Saudara kandung saja bisa secara tajam itu beda sifat. Tapi tetap saudara kandung saling mengasihi. Bagi Pastor Andy, apa yang saya jalani, saya percaya ini pengertian surgawi. Setiap gereja Tuhan yang berpegang prinsipnya 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Itu saudara kandung saya di dalam peribadatan, dalam keimanan. Dari Bapak. Dari Bapak. Ya, bahkan iya, makasih ada bilang kakak adik saja bisa baku beda pendapat lah. Tapi satu, jangan lupakan ada kasih yang besar dalam saudara kandung. Jadi kalau saudara dalam Kristus, memang kita berbeda. Apalagi sekarang Pastor Andy lebih banyak turun ke jalan, ya lebih banyak melakukan aktivitas pelayanan sehari-hari. Pun demikian tidak meninggalkan ibadah. Pasti ada perbedaan, tapi jangan lupa, jangan perbedaan yang terus yang dipertajam menjadi keruh, tetapi kita lupa bahwa kita saudara dalam Kristus. Haruskah kita menonjolkan kepada orang luar Kristus perbedaan dan cenderung arah ke permusuhan? Hentikanlah semua itu. Mari, sekalipun berbeda dengan tajam, saudara kandung banyak perbedaan, bahkan banyak sifat. Tapi jangan lupa saudara mesti baku sayang. Jadi kalaupun ada perbedaan secara tajam, jangan lupa saudara itu tetap ada namanya saling baku sayang. Jadi saudara-saudara,
Ya, memang tidak semua sih bisa seperti cara berpikir Pastor Andy yang Tuhan kasih hikmat. Tapi paling tidak saya mau share ini bahwa ketika engkau masuk dalam sebuah peribadatan, yang paling penting itu bawalah nyanyian syukur. Bawalah hati yang bersyukur. Bawalah semangatmu beribadah. Bukan masuk harus ke satu gereja tertentu atau gereja yang sana. Tapi dimanapun Bapak Ibu bergereja, belajarlah tertanam. Dan ketika engkau masuk gereja, janganlah melihat kekurangan-kekurangannya. Di dalam dunia ini, semua punya kekurangan. Sistem punya kekurangan. Karakter manusia punya kekurangan. Pribadi orang punya kekurangan. Organisasi pelayanan punya kekurangan. Tapi jangan dong lihat kekurangan. Kita jadi orang nanti tukang kritik-kritik melulu. Tapi biarlah hati kita ini dipenuhi dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah. Kalau kita selalu bersyukur, kita akan sulit melihat kekurangan orang lain. Tapi kalau kita suka mencongkel-congkel orang lain, kita lupa bersyukur dan itu membuat hidup kita tidak positif. Ya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saya ucapkan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Jangan tinggalkan ibadahmu, karena ibadah ini sesuatu hal yang membuat hidupmu menjadi sangat positif, membuat hidupmu kuat, dan selalu kita diingatkan dalam ibadah-ibadah yang ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan, ada persekutuan orang-orang percaya, dan ada tentu hal-hal yang membangun manusia rohani kita semuanya. Yuk katakan bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Saya pribadi yang cinta ibadah. Saya pribadi yang gemar beribadah. Amin. Saya pribadi yang ketika masuk tempat ibadah selalu dengan puji-pujian, syukur. Cayo! Yes! Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin, 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 amin. Akan bersorak-sorai. Yes, akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari semua pemirsa sekalian, angkatlah dua tanganmu, lambaikanlah dan katakan, saya pribadi yang gemar beribadah, saya pribadi yang bersyukur. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang akan memberkati rohani kita, yang akan menguatkan kita untuk sebagai manusia tetap selalu percaya, bersyukur, dan memuji Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya pribadi yang gemar beribadah, saya pribadi yang gemar bersyukur. Mulutku ini penuh pujian, bukan sungut-sungut. Mulutku selalu bersyukur. Masuk tempat ibadah di mana engkau beribadah, jangan lupa korban syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin, 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 amin. Akan bersorak-sorai. Yeay. Akan bersorak-sorai. Cayo, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah hei kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Come on. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, pribadi-pribadi yang gemar beribadah, pribadi-pribadi yang selalu bersyukur, pribadi-pribadi yang bersorak-sorai karena Tuhan itu hidup dan teramat baik bagi dirinya. Amin. Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu. Diberkatilah keluarga, keturunan, serta kesehatanmu dan kesehatan mereka. Sepanjang hari ini, lakukan aktivitasmu dengan takut akan Tuhan. Dalam kesempatan-kesempatan hari beribadah, beribadahlah kepada Tuhan Yesus, karena kita pribadi yang gemar beribadah. Tapi jangan lupa, setiap hari hidupmu dipenuhi dengan korban syukur kepada Tuhan, karena kita adalah manusia rohani yang memberikan garam, rasa yang baik kepada orang di sekeliling kita. Diberkatilah seluruh aktivitas dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Pastor doakan Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada keluarganya sedang kritis. Dalam berkat Tuhan, oleh anugerah Bapakku, diberkatilah mereka yang terkasih dengan umur yang panjang. Aliran kesembuhan menjamah tubuh orang-orang sakit. In Jesus' name, heal, free, clear, and clean. Virus, bakteri, jamur, kuman, clean in Jesus' name. Dan hari ini hari yang baik, engkau menerima kesembuhanmu. Sehat-sehat semuanya, panjang umur. Masuklah hari yang baru ini, berkat Tuhan, damai Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai hidupmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu. Kami bersyukur, kami terima dengan penuh kasih dalam iman Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sola Fide. Immanuel. Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sebuah kehormatan, biasa bisa share dan melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.